Okay, hello, good morning everyone. How are you today? Yeah, today is our first meeting for our translation class. Ya, hari ini adalah pertemuan pertama kita untuk kelas terjemahan 1 untuk program studi D3 Bahasa Inggris. Jadi dalam semester ini saya akan menemani teman-teman semua untuk melihat bagaimana teori terjemahan atau translation. Baik, kenapa kita belajar mengenai teori terjemahan sedangkan kita adalah D3? Jadi secara akademis kita mewadahi apabila ada teman-teman nantinya setelah kalian lulus untuk program studi D3 ada yang melanjutkan ke program studi S1. Is it why in our translation 1 we will discuss also about translation theories. Baik, in our first meeting here we will talk about the syllabus and also about the kontrak perkuliahan. Okay, we will see about the syllabus first ya, dan nanti tentang kontrak perkuliahan dan mekanisme atau teknis bagaimana pelaksanaan perkuliahan kita. Oke, mata kuliah ini adalah terjemahan 1. Mata kuliah ini tidak bersyarat, jadi semua mahasiswa untuk tahun akademik 2020-2021 semester ketiga bisa mengambil mata kuliah ini. Kemudian di dalam perkuliahan ini kita akan menggunakan Google Classroom sebagai learning management system yang mendukung untuk perkuliahan kita. Kemudian saya juga akan menggunakan metode blended learning. This means that I will give you the first explanation about the translation studies. You can see on my video on YouTube, or maybe I will give it on my Google Classroom, and then for the next meeting we will discuss about the theory atau about the topic gitu. Kemudian kode aksesnya seperti yang tertera di situ, dan saya lihat beberapa dari kalian sudah join di kelas ini. Oke, apa sih yang kita ingin capai di mata kuliah Translation 1 ini? So, mata kuliah Translation 1 adalah mata kuliah wajib untuk membekali mahasiswa prodi D3. Kemudian di dalam mata kuliah ini akan dibicarakan mengenai pengetahuan dasar teori-teori penerjemahan, strategi keterampilan penerjemahan, dan kesulitan-kesulitan umum dalam penerjemahan teks, itu dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Pengetahuan teori tadi diberikan sebagai bekal dasar apabila mahasiswa tersebut nantinya melanjutkan atau alih jenjang ke jalur akademik. Kemudian bekal praktis diberikan untuk membekali mahasiswa untuk keterampilan-keterampilan dasar penerjemahan berbagai teks yang ada. Untuk standar kompetensi yang ingin kita capai bisa saya breakdown di bawah ini. Jadi yang pertama diharapkan nanti kita memahami mengenai definisi penerjemahan, atau it means that I would like to say here that we can understand about the translation itself, because in translation we have two terms. The first one is translation and the second one is about translating. Jadi nanti kita bisa membedakan apa yang disebut dengan translation dan apa yang disebut dengan translating. Kemudian yang kedua adalah kita memahami aspek-aspek penting dalam penerjemahan, khususnya mengenai masalah-masalah yang ditemukan dalam penerjemahan. Kemudian berikutnya ini lebih ke teori, jadi kita diharapkan mengerti atau memahami mengenai teori tentang types, method, and process of translation, and we will also can understand about the phenomenon of shift in translation and also about the equivalent in translation. Kemudian dalam bentuk praktisnya nanti kita diharapkan mampu memahami dasar-dasar menerjemahkan produk-produk terjemahan dari berbagai teks dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Nah, capaian-capaian tadi saya detilkan dalam pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-16. Seperti yang kita tahu sesuai dengan kalender akademik juga bahwa semester ini kalau tidak ada tanggal merah itu meeting ada 14 minggu atau ada 14 meeting.
Nah, sesuai dengan ketentuan bahwa kita meeting harus ada 16 meeting. Jadi yang satu meeting nanti ada UAS, satu meeting adalah UTS. Jadi karena UTS masuk di dalam satu semester ini sampai dengan Desember, maka nanti ada satu pertemuan yang kita anggap sebagai make up class, gitu ya. Nah, kompetensi 1 sampai kompetensi 7 tadi saya berikan sesuai dengan pembagian seperti ini. Jadi nanti mulai minggu depan kita akan mulai membahas mengenai hal-hal yang berhubungan tentang translation. Jadi kita bicara mengenai the definition of translation from some scholars atau some sources gitu. Kemudian pertemuan berikutnya, jadi saya sebut sebagai kompetensi 2. Nanti kita akan bicara mengenai translation process, and we will continue to problem in translation, and then next we will talk about types, method, and procedure of translation. Kemudian nanti berikutnya kita akan berbicara mengenai translation shift dan juga translation equivalent. Nah, saya harapkan translation teoris tadi bisa kita selesaikan sampai dengan meeting ke-8. Jadi nanti sampai sebelum meet kita akan berbicara mengenai translation teoris. Nah, nanti pemahaman mengenai teori-teori terjemahan itu yang akan saya gunakan sebagai mid semesternya. Jadi mid semesternya nanti bentuknya tertulis dan murni adalah about the understanding of the theory of translation. Baru setelah mid nanti kita akan masuk ke katakanlah praktek gitu ya. Kita akan praktek menerjemahkan dari berbagai macam teks, baik termasuk juga bagaimana cara kita memilih diksi yang baik gitu. Jadi mulai dari pertemuan ke-10 sampai dengan pertemuan ke-15. Nah, untuk referensinya dari sisi teori saya memberikan referensi buku ini ya. Ini semacam buku wajib gitu ya kalau di translation studies. Jadi ada Catford, ada Larson, kemudian Naida dan Newmark mengenai linguistic theory of translation, meaningless translation, kemudian Toward a Science of Translating, and Textbook of Translation. Nah, referensi ini bukan referensi mutlak, jadi karena penerjemahan itu berkembang dan teori terjemahan itu juga berkembang sesuai dengan fenomena penerjemahan yang ada. Jadi nanti teman-teman bisa menambahkan dengan buku-buku atau artikel ataupun juga bentuk-bentuk dari teori yang lain, dari scholars yang lain. Silahkan untuk membantu menambahkan pemahaman kita mengenai translation teorinya. Kemudian yang pasti karena kita bicara mengenai nanti terjemahan dan kita akan menerjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, pasti kita butuh kamus. Nah, ini saya tidak mewajibkan kamus apa, tapi yang jelas adalah akan lebih baik apabila kamusnya adalah kamus, bukan kamus saku gitu ya, tapi kamus yang betul-betul kamus lengkap, katakanlah begitu. Jadi kalau kita akan bicara mengenai bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, maka salah satu yang kita perlu ketahui di sini adalah kita butuh kamus bahasa Indonesia. Walaupun kita orang Indonesia, tetapi untuk to understand the meaning atau the value of the some word gitu, I think that it could be better that we check on the dictionary. Oke, next kita bicara mengenai penilaian. Nah, seperti kita tahu bahwa semester ini perkuliahan itu dual mode, dan di dalam dual mode ini ada 3 cara untuk mengikuti perkuliahan. Jadi yang pertama, teman-teman bisa hadir di dalam kelas atau mengikuti streaming dari YouTube pada saat video conference kuliah dilakukan. Jadi Anda mengikuti dari rumah, atau kalau tidak bisa dua-duanya dalam hari itu, maka mengikuti video pembelajaran yang diupload di YouTube. Nah, maka itu saya menawarkan kepada kalian semua bahwa presensi sebagai salah satu komponen penilaian saya anggap 100% hadir, karena Anda bisa memilih tadi. Anda bisa masuk di dalam kelas, bisa masuk Zoom, atau bisa masuk di YouTube. Jadi saya anggap karena
ada 3 pilihan, maka saya anggap semuanya memungkinkan bagi Anda dan itu bisa terlaksana. Jadi nanti kehadiran saya anggap 100% ada. Nah, karena kehadiran 100% ada, maka komponen penilaian nanti yang paling besar adalah di dalam tugas-tugas, baik itu tugas keaktifan ataupun dalam UAS dan UTS-nya. Nah, demikian juga apabila nanti di ujung semester saya ada nilai K, jadi nanti silakan teman-teman menghubungi saya confirm kenapa nilai K. Karena nilai K belum tentu adalah nilai yang jelek, bisa jadi nilai yang saya berikan adalah saya memberikan kesempatan Anda untuk perbaikan nilai. Kalau nilai K ini tidak diurus, maka nanti Anda bisa jadi harus mendapatkan remedi yang Anda harus bayar ke kampus, gitu ya. Ini seperti yang semester yang lalu. Nah, ada poin C yang di sini, yaitu apabila kehadiran kurang dari 75%, mahasiswa tetap berhak mengikuti UAS, namun nilai akhirnya maksimum adalah C. Ini seperti dalam ketentuan akademik. Nah, ini untuk semester ini di mata kuliah kita, ini saya anulir ya, karena tadi keaktifan kita anggap semuanya keaktifannya penuh. Jadi nanti poin yang C ini kalian semua berhak untuk mendapatkan nilai maksimal, jadi nilainya A, tetapi bisa jadi juga Anda bisa mendapatkan nilai C, tergantung dari komponen-komponen tugas yang tadi. Nah, biar tidak fail di dalam mata kuliah ini, maka ujian akhir nanti komponen penilaiannya 35%. Tugas dan keaktifan di dalam kelas ataupun assignment 35% dan UTS-nya 30%. Gitu. Jadi nanti tolong dipahami dengan baik bahwa tugas dan keaktifan cukup besar. Jadi ada 35%. Jadi tolong walaupun nanti kalian tidak mengikuti di dalam kelas, kalian tidak mengikuti video live streaming di YouTube, di Zoom, tetapi Anda mengikutinya pakai YouTube, maka tetap tugas dan keaktifannya wajib dipenuhi. Nah, terkait dengan ini maka ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, terkait dengan presensi. Sebagaimana tata laksana perkuliahan dual mode ini, maka nanti presensi akan saya buka selama 3 hari. Baik dengan yang hadir di dalam kelas, yang pakai Zoom atau pakai YouTube, Anda bisa mengisi presensi yang setiap saat saya upload di stream di Google Classroom, terbuka sampai dengan 3 hari. Jadi H+2. Kalau kuliah kita kebetulan adalah di hari Kamis, maka nanti Kamis, Jumat, Sabtu, maka Sabtu presensi saya tutup. Setelah itu tidak bisa presensi lagi. Nah, di dalam komponen presensi tadi yang saya buka dari H+2 terdapat juga yang disebut dengan evaluasi pemahaman materi per minggu. Jadi misalnya kalau hari ini saya membahas mengenai definition of translation, so nanti I will give you katakanlah like a question atau about your understanding about what is translation. So Anda wajib juga submit selama H+2 tadi. Itu untuk pemahaman materi agar saya tahu bahwa capaian materi per meeting itu bisa tercapai. Karena kita tahu bahwa perkuliahan kita yang seharusnya 100 menit di dalam kelas hanya 40 menit di dalam kelas ataupun Zoom. Maka 60 menit adalah tugas mandiri kalian untuk memahami materi. Begitu. Nah, sedangkan tugas-tugas yang lain bagaimana? Apakah tetap H+2? Tidak. Jadi nanti itu tergantung dari sifat dari tugas dan keaktifannya. Kalau misalnya saya minta Anda untuk menerjemahkan, maka 3 hari, bisa jadi mungkin kuliah kita hari Kamis, dan maksimal Anda kumpulkan misalnya di hari Selasa minggu berikutnya, biar saya ada waktu untuk mereview. Begitu. Nah, di dalam penerjemahan ini nanti Anda, karena kita menerjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, maka Anda wajib juga memperbaiki kemampuan bahasa Indonesia kita. Karena kadang-kadang kita memahami bahasa Indonesia sebagai bahasa percakapan, maka kita harus pahami bagaimana ragam bahasa Indonesia tersebut. Nah, secara umum begitu mengenai kontrak dan perkuliahan kita di dalam translation 1 ini. Satu hal yang ingin kita sepakati bahwa
Ada satu juga learning management system yang kita gunakan untuk forum discussion kita, yaitu dengan menggunakan WA group. Nah, nanti saya mau minta tolong untuk ketua kelasnya, kita bentuk WA group dari kelas ini peserta translation 1. Begitu saya kira yang ingin saya sampaikan. Jika nanti ada pertanyaan, bisa Anda sampaikan ke saya di WA group kelas ataupun juga di Google Classroom. Saya kira itu untuk hari ini. I think it's enough for today. If you still have any question or maybe you have a comment for our class, you can text on our WA group, or also you can use our discussion in Google Classroom. Well,